Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, apa kabar? Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan menikmati porsi ayat bacaan di dalam Matius pasal 12 ayat 1 sampai 21. Secara khusus, perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu penuh belas kasihan. Amin. Topik ini didasari dari sebuah ayat dalam Matius pasal 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Nah, di dalam Matius pasal 12 ayat 20 ini sebenarnya membahas tentang apa ya, sehingga harus memakai istilah buluh yang terkulai dan sumbu yang padam ini. Ya, baik. Kita memasuki pasal 12, kita perlu melihat dari pasal ini ayat 1 sampai 21, Tuhan itu ditolak ya. Mulai pasal 12 ayat 1 ya, Tuhan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Mengapa Tuhan ditolak? Ya karena memang Tuhan memberitakan kebenaran ya. Dan juga penolakan ini pun kalau kita lihat ternyata adalah pengulangan atau penggenapan yang ada di dalam kitab Yesaya. Ya, kita melihat di ayat 17, supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan alami, itu adalah penggenapan firman Tuhan. Ya, kemudian di ayat 20 ini ya, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ini juga dikutip di dalam Yesaya pasal 42 ayat 3 sampai 4 ya. Di sana jelas mengatakan bahwa berbicara tentang buluh yang patah, sumbu yang pudar ya. Ini adalah berbicara kondisi manusia yang tanpa Tuhan. Karena itu tadi dikatakan sebelumnya di ayat 18 ya, aku akan menaruh rohku ke atasnya. Ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Ya. Jadi inilah kondisi manusia yang tidak memiliki Tuhan. Ya. Mereka akan seperti buluh yang patah terkulai, sumbu yang pudar. Nah, sebenarnya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang menolak Tuhan, mereka kondisinya demikian. Ya. Berbicara buluh ini kan harusnya orang Yahudi itu biasanya membuat suling dari buluh. Nah, bila buluh ini sudah terkulai, maka mematahkannya, sudah tidak ada suaranya lagi, maka dipatahkan. Begitu juga dengan obor yang ada sumbunya ya. Begitu minyaknya habis, sumbunya sudah berasap, sudah pudar, ya mereka memadamkan. Ya sebenarnya kondisi manusia yang tanpa Tuhan, mereka tidak bisa mengeluarkan suara musik. Ya, kehidupan yang tanpa Tuhan adalah kehidupan yang gelap, yang tidak ada terang, yang ada hanya asap, ya, satu hal yang pedih. Kehidupan manusia yang tanpa Tuhan itu tidak ada terang yang memancar. Jadi sebenarnya di sini adalah satu penyingkapan.
Di satu sisi Tuhan ditolak, tetapi di situ juga disingkapkan kondisi manusia yang tanpa Tuhan seperti apa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudari, di sini buluh yang terkulai kita melihat ya bagaimana kondisi kita sebagai manusia yang tanpa Tuhan. Ya, karena itu hari ini kita perlu mengucap syukur ya bahwa Tuhan membuka ya pintu anugerah ini kepada kita ya sehingga kita dapat didapatkan oleh Tuhan. Kemudian bulu dan sumbu ini sebenarnya mengacu kepada siapa ya dan apa yang dapat kita pelajari dari kondisi ini. Ya, benar. Bulu dan sumbu ini tadi saya jelaskan mengacu kepada kondisi manusia yang tanpa Tuhan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kita juga hari ini. Amin. Ya, hari ini di antara para pengikut Tuhan, kaum beriman ya yang telah mengikuti Tuhan sejangka waktu, Amin. bisa jadi menjadi buluh yang patah terkulai. Ya. Tidak lagi mengeluarkan suara musik, tidak lagi hidupnya tidak lagi penuh dengan sukacita. Ya. Sepertinya mengikuti Tuhan tidak ada yang menyenangkan. Ya. Kondisinya juga sama. Bisa jadi seperti buluh yang padam. Ya. Kehidupannya sudah tidak ada terang, walaupun orang Kristen, walaupun mengikuti Tuhan. Tetapi kehidupannya penuh kekhawatiran, sepertinya kehidupannya gelap. Ya. Saudara-saudari, inilah kondisi kita yang perlu kita akui di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan, aku perlu Engkau. Ya. Ayat 20 ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan tidak akan memutuskan. Tuhan tidak akan memadamkan. Ya. Orang-orang yang kondisinya sudah lemah, kondisinya sedang di dalam kesulitan. Puji Tuhan. Ya, mungkin kondisi kita adalah orang yang sudah menerima Tuhan, sudah percaya Tuhan, sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi di dalam penempuhan kehidupan kita, mungkin buluh kita patah, sumbu kita padam. Ya. Karena itu kita perlu mengenal bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Amin. Dia tidak akan memutuskan buluh yang patah. Dia tidak akan memadamkan sumbu yang pudar. Amin. Asal kita mau kembali kepada Dia, Dia penuh belas kasihan. Dia adalah Raja penyelamat. Amin. Penyelamat yang rajani, yang penuh belas kasihan. Dia selalu menunggu kita untuk kembali. Ya, kiranya ayat 20 ini mengingatkan kita. Kita jangan mengambil jalan orang-orang Yahudi yang menolak Tuhan. Amin. Semoga kita menjadi orang-orang di ayat 21. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Ya. Amin. Kondisi kita yang terkulai, kondisi kita yang pudar, kepada siapa lagi kita berharap? Semoga di ayat 21 ini, dan padanyalah, pada Yesuslah kita berharap. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya bahwa Tuhan kita Dia adalah penyelamat yang penuh dengan belas kasihan. Ya, sehingga kita ya sebagai buluh yang terkulai ini atau sumbu yang pudar ini tidak dipadamkan dan tidak diputuskan oleh Tuhan. Ya, sebaliknya Tuhan menunggu kita untuk menerima belas kasihan, menerima anugerahnya, sehingga kita dapat senantiasa menempuh kehidupan yang dipulihkan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari saudara-saudari yang terkasih pendengar podcast Emana, kita merespon firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari terbuka kepada
Raja Penyelamat yang penuh belas kasihan, Ya. yang mengenal kondisi kita, yang tahu memulihkan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Matius 12 ayat 20. Kamilah buluh yang patah itu Tuhan. Kamilah sumbu yang pudar itu. Tuhan Yesus, kehidupan kami perlu Kau pelihara. Kehidupan kami perlu belas kasih-Mu. Ya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang tidak membuang kami. Kau Tuhan yang tidak melupakan kami. Terima kasih. Kau terus hari demi hari menjaga dan merawat kami. Karena Kau adalah Allah yang penuh belas kasihan. Karena itu bawa hari-hari kami tidak lagi melihat kelemahan kami, kegagalan kami. Tetapi baik-baik mengaku dosa, baik-baik datang kepada Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami perlu belas kasih-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari Sama-sama, ini. Saudara Richard. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.